Soal nomor 4. Sistem katrol di samping merupakan silinder bejat. Inersianya setengah M katrol kali R kuadrat. Rotasi tanpa gesekan. Beban pertama masanya M, beban kedua 3M, masa katrolnya 3M, diameter katrolnya D. Berarti nanti jari-jarinya setengah D. Berapa percepatan sudut katrol? Baik. Ini kita kerjakan dua model. Yang pertama kita tinjau dulu katrolnya diam, ya. Baru nanti yang kedua kita lihat bagaimana kalau katrolnya berputar. Ya, kita lihat bagaimana menghitung kalau katrolnya tidak berputar. Nah, dalam hal ini begini. Langkah pertama, gambarkan gaya. Satu, benda pertama punya massa, berarti ada gaya berat M kali G. Dua, benda kedua punya massa, juga ada gaya berat M kali G. Lihat, M2 3M, M1-nya M. Artinya M2 lebih besar, maka M2 turun ke bawah, sementara nanti M1-nya naik ke atas. Kita lihat, untuk menghitung percepatannya gunakan hukum 2 Newton. Sigma gaya sama dengan M kali A, maka A sigma gaya dibagi massa. Ya, sekarang kita B-kan dulu katrol. Coba, langkah pertama yang mudah, jumlahkan massa kedua benda. Karena sigma F per M ini adalah massa benda yang bergerak. Perhatikan gambar. M1 bergerak ke atas, M2 bergerak ke bawah. Berarti M-nya jumlahkan M1 dengan M2. Kenapa? Karena kedua benda tersebut bergerak. Baik, sekarang kita lihat sigma F-nya. M1 akan tertarik ke atas. Siapa yang menarik benda ke atas? Akibat ditarik oleh M2. Perhatikan gambar. Gaya apa yang menarik M2 ke bawah? Dalam hal ini, yang menarik M2 ke bawah adalah gaya berat W2. Ya, sehingga bayangkan M1 tertarik ke atas oleh M2, gaya W2 yang menarik ke bawah. Sekarang bayangkan gerakan. W2 menarik dari kanan. Nah, perhatikan W1. W2 menarik ke bawah. Ketika M1 bergerak ke atas, W1-nya melawan arah gerakan. Maka dalam hal ini sigma F-nya W2 dikurang dengan W1. Oke, ini kalau M2 lebih besar dari M1. Seandainya M1 yang lebih besar, maka ini kita balik, ya. Jika M1 yang lebih besar, W1 dikurang dengan W2. Baik, ini kondisi kalau katrolnya tidak bergerak. Nah, sekarang bagaimana kalau katrol berputar atau berotasi? Nah, maka dalam hal ini kalau benda bergerak seperti ini, nanti katrolnya akan berputar searah dengan benda yang menarik ke bawah. Jadi bendanya bergerak seperti ini, katrolnya berputar searah dengannya. Ya. Nah, untuk katrol yang bergerak, rumusnya sama. Sigma F dibagi massa. Cuma dalam hal ini, lihat, ketika katrol berputar ada 3 benda yang bergerak. Pertama M1 bergerak, kedua M2 bergerak, kemudian yang ketiga si katrol berputar. Maka dalam hal ini massanya tambahkan massa benda pertama dengan massa benda kedua dan katrolnya berputar. Karena katrol berputar, tambahkan massa katrol, tapi kalikan konstanta katrol di depan massa. Dalam hal ini nanti konstanta katrolnya adalah koefisien momen inersia dari si katrol. Karena katrol setengah mr kuadrat, nilai K-nya nanti bernilai
setengah. Oke, itu yang pertama. Sementara yang kedua sama, ya. Karena W2 yang lebih besar, maka ini kita kurangkan W2 dengan W1. Seandainya W1 yang lebih besar, W1 dikurang W2. Oke, kalau kita masukkan nilainya, W itu massa dikali gravitasi, berarti M2 kali G dikurang M1 kali G dibagi dengan massa benda pertama M, massa benda kedua 3M, dijumlahkan konstanta katrolnya setengah, massa katrolnya 2M. Ya, jadi kalau ini kita selesaikan, kita akan dapat nilainya berapa? Kita ganti ya. Massa keduanya 3M kali G dikurang massa pertamanya M kali G dibagi dengan ini habis 1M tambah 3M 4M tambah 1M berapa? 5M. Nah, sehingga M-nya bisa kita hilangkan, kita akan dapat nilai percepatan sebagai berikut: 3 kurang 1 2G dibagi dengan 5. Karena soal ditanya percepatan sudut, ingat hubungan percepatan dengan percepatan sudut adalah A itu alfa dikali R. Dalam hal ini kalau kita ganti A-nya 2 gravitasi per 5 samakan dengan alfa, jari-jarinya setengah dari diameter, sehingga kalau ini kita kali silang kita akan peroleh 4G dibagi 5 samakan dengan alfa kali D, berarti nilai alfa berapa? 4 kali gravitasi dibagi 5 dikali dengan D. Begitulah cara menjawab soal